di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk menerima pencurahan Roh Kudus Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di malam hari ini kami mau bersama-sama untuk kami doa malam, untuk menerima Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan kami umat-umat-Mu Bapa. Hadirlah Engkau ya Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, berbicaralah Engkau supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami dalam situasi COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kami percaya dimanapun kita saat ini berada, walaupun kita dalam situasi doa malam pada malam hari ini, ketika kita masih live streaming, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak berubah dahulu dan sampai selama-lamanya. Dalam keadaan situasi apapun, kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap sama berkuasa. Saudaraku, di malam pencurahan Roh Kudus ini kita mau belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke seluruh bumi. Saudaraku, kerinduan Tuhan, janji Tuhan kepada kita akan dijadikan saksinya kalau Roh Kudus itu turun di tengah-tengah kita. Kita merindukan Roh Kudus itu karena kita percaya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh-Nya bagi kita untuk menolong kita, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, menghibur kita, memberikan peringatan demi peringatan di dalam kehidupan kita. Tapi ada syaratnya saudara, bukan hanya percaya saja, bukan kepada orang-orang Kristen saja, tapi bagi orang-orang yang dikehendakinya, yang berkenan kepadanya. Karena kita percaya Roh Kudus itu turun ketika kita ada menjadi saksi, yang disiapkan menjadi saksi. Bagaimana kita boleh menjadi saksi? Berkenan kepadanya. Mari kita membaca firman Tuhan di Kolose 1 ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Syaratnya ketika Roh Kudus itu boleh kita terima, dicurahkan bagi kita. Dikatakannya di sini bahwa hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bukan hanya pujian penyembahan, dalam doa kita, dalam ibadah kita, tapi segala hal dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan diberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita seringkali menggemakan tentang pencurahan Roh Kudus. Kita mungkin mengikuti segala ibadah, pujian, penyembahan tentang pencurahan. Tapi firman Tuhan katakan ada syaratnya, yaitu perkenanannya, layak di hadapannya, yang berkenan kepadanya. Kita yakin dan percaya pengertian tentang kebenaran harus standarnya adalah kehendak Tuhan. Harus standarnya tentang kebenaran firman Allah. Bukan hanya orang yang pandai berbahasa roh, berkata-kata tentang roh, yang menerima urapan itu, kuasa itu, bukan. Tapi orang yang berkenan kepadanya, yang layak dalam segala hal. Kita bisa merenungkan tentang apa itu tentang segala hal. Tapi semuanya itu bersumber tentang kebenaran, pengetahuan kita tentang Allah. Itulah syarat yang pertama, berkenan kepadanya. Baru kita boleh menerima kuasa janji Allah, pengurapan kuasa Roh Kudus itu kepadanya.
Karena kita tahu, saudaraku, bagaimana kita bisa menerimanya. Apa tentang perkenanan Tuhan itu? Kita mau lanjutkan Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Dikatakan di sini sekali lagi, Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku, tentang orang-orang yang dipilih menerima kuasa pencurahan Roh Kudus, bukan maunya manusia, bukan maunya kita. Tapi kalau kita ada pada saat ini dalam pencurahan Roh Kudus, biarlah kita yang dipilih Tuhan. Kita boleh datang bersama-sama, tapi Tuhan katakan di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan. Ingat saudaraku, kalau Tuhan yang sudah menetapkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun keadaan situasi apapun saat ini, jangan takut. Kalau kita sudah ditetapkannya, kita akan menerima kuasa, supaya kita boleh menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung. Luar biasa, saudara. Apapun situasi keadaan kita saat ini, tidak mengurangi, tidak membatalkan janji Tuhan. Kita sangat bersyukur. Kalau memang Tuhan memilih kita, kita sangat bersyukur, saudara. Sangat bersyukur. Karena begitu baiknya Tuhan kepada kita, sehingga Dia memberikan kesempatan, memilih kita, menetapkan kita menjadi anaknya, pilihannya, untuk menerima kuasa Roh Kudus itu. Saudaraku, kita sangat bangga. Apa sih arti daripada pencurahan Roh Kudus ini? Kita menerima kehidupan yang kekal. Kita mau baca juga di Yohanes 4 ayat yang ke-36. Yohanes 4 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Untuk apa kita menerima kuasa Roh Kudus? Tadi dikatakan bahwa ketika kita berkenan di hadapannya, Dia yang menetapkan kita, Dia yang memilih kita. Dia mau dalam kesempatan yang ada ini, kita mengumpulkan buah-buah yang kekal. Buah apa, saudaraku? Banyak buah yang Tuhan sudah tetapkan. Nanti kita melihat apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Ya, di sini dikatakannya bahwa Tuhan memberikan bagi kita buah yang kekal, menyiapkan buah-buah yang kekal. Untuk apa? Untuk kita boleh bersama-sama dengan Dia. Kita sungguh bersyukur kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita. Dia menetapkan kita, Dia memilih kita untuk kita menjadi penuai buah-buah yang sudah kita siapkan untuk kita terima. Kita percaya sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Kalau kita menerima buah-buah itu, yang bahagia, yang bersukacita bukan hanya kita saja, tapi Tuhan Yesus juga bersukacita. Dia juga bersukacita melihat kita sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Luar biasa, saudaraku. Jangan pernah takut apapun situasi keadaan ini. Kalau kita sudah dipilih, kalau kita sudah ditetapkan, bahkan Dia juga yang memberikan kita, dipercayakan menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Jangan pernah takut dalam situasi apapun juga, Dia yang bertanggung jawab. Karena di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10, mari kita membaca di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Kalau kita sudah ditetapkan, kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita dan Dia mempercayakan kita sebagai penuai, Dia sendiri yang menyediakan benihnya. Jangan pernah takut dalam keadaan situasi saat ini. Apapun keadaan kita, kalau Tuhan yang sudah menetapkan kita, Dia yang bertanggung jawab. Amin. Kami percaya ketika kita siap untuk menerima pencurahan Roh Kudus dan kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena Dia dikatakan tadi, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita harapkan di zaman-zaman daripada kesulitan ini, kalau Dia sudah menetapkan kita, Dia sendiri yang menyediakan benih. Tabur saja, jangan takut, beri. Karena kita percaya kalau Dia yang sudah menetapkan kita, Dia yang bertanggung jawab. Dan Dia rindu kita sebagai penuai-penuai buah itu. Tabur. Dia yang memberikan benar. Jangan takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut berkekurangan, saudara. Berilah. Ini janji Tuhan kepada kita. Untuk ayat yang terakhir, firman Tuhan katakan kepada kita, apa sih buah-buah itu? Apa sih kerinduan Tuhan itu supaya kita berbuah? Mari kita baca di Galatia 5 ayatnya ke-22 sampai ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan yang 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan merindukan kita berbuah. Apa buah roh itu? Kita yang simpel saja dalamnya, nyata dalam keseharian. Karena Tuhan tadi katakan Dia rindu kita berkenan kebenaran dalam segala hal. Pada malam hari ini kita rindu untuk mengenal, mengerti, mengetahui apa itu buah roh. Galatia 5 ayat 22 ini sering kita baca, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya yang diingininya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Inilah saudaraku pesan Tuhan. Mungkin hal-hal yang kecil saja kita lakukan supaya kita boleh berkenan dan sehingga kita boleh menerima kuasa urapan pencurahan Roh Kudus ini. Karena ketika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus itu turun untuk boleh kita terima bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita terus pelajari. Mungkin kita belum mengerti hal-hal yang dalam, tapi kita mau belajar tentang buah-buah roh. Ada sukacita dalam segala goncangan, ada kesabaran dalam kita berkekurangan. Semuanya ada, kita harus lewati. Inilah yang kita perlu pembelajaran kita di pencurahan Roh Kudus ini. Mari kita tetap setia, mari kita tetap sabar, mari tetap kita bersukacita menantikan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan untuk kita menantikan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus ini. Kita boleh mengerti supaya kita boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan bagi kami senantiasa belajar oleh firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti makna daripada arti pencurahan Roh Kudus itu. Memang benar Roh Kudus itu sudah dicurahkan, tapi kami orang-orangmu, anak-anakmu, apakah kami sudah menerima atau belum? Biarlah kami terus belajar supaya kami boleh menikmati janjimu,
Karena Engkau bersuka cita ketika kami menikmati apa yang Kau janjikan itu kami boleh alami. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya setiap apa yang Engkau taburkan tidak pernah sia-sia. Biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar bagi kami, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.